Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yaruddu man sa'ala wa la yaqta'u man wasala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala al-mujahidina wal ansar amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar bagi umat Islam sampai pada hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Maka siapapun di antara kita meninggalkan dunia, wafat, kembali kepada Allah, maka rugi kalau dia tidak membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pantas kita meninggalkan dunia ini hanya meninggalkan dan membawa iman dan Islam kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam majalah. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Dan itu selaras dengan hari ini. Di hari nasional, hari besar negara Indonesia adalah hari Sumpah Pemuda. Kenapa penting pemuda ini? 1400 tahun lamanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam hadisnya bahwa nanti di hari akhir ketika umat seluruh manusia, seluruh makhluk Allah, mulai dari jin dan manusia, mulai dari manusia Nabi Adam sampai pada umat terakhir di hari kiamat dikumpulkan, digiring ke satu tempat namanya padang mahsyar. Jin dan makhluk, semua segala yang pernah hidup dikumpulkan. Keadaan dan peristiwa pada saat itu mencekam karena matahari sejengkal di atas kepala. Ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai seluruh badannya. Tapi keadaan yang genting itu ternyata datanglah pertolongan Allah yang disebut dengan naungan keteduhan. Dari sekian banyak umat yang sudah dikumpulkan, ada 7 golongan yang sudah dipersiapkan oleh Allah, diberikan keteduhan langsung oleh Allah, dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumallahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
7 golongan kata Allah, kata Rasulullah SAW, nanti di padang mahsyar di akhirat dia mendapatkan naungan langsung dari Allah. Pada saat itu tidak ada naungan, tidak ada keteduhan kecuali naungan dari Allah SWT. Salah satunya dari 7 golongan itu, Rasulullah menyebutkan syabun nas'ah fi ibadatillah, adalah seorang pemuda yang tumbuh kembangnya, hidupnya, aktivitasnya setiap hari fi ibadatillah, selalu beribadah kepada Allah. Rasulullah sudah menyebutkan 1400 tahun bahwa ada seorang pemuda yang begitu penting dalam kebangkitan umat, dalam kebangkitan Islam. Siapa dia? Dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Pemuda-pemuda yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, pemuda-pemuda yang selalu mensyiarkan agama Islam, pemuda-pemuda yang menolong agama Allah. Dia terpaut hatinya, terserah dia mau menjadi lawyer, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi RT, RW, lurah, wali kota, gubernur, tapi kesehariannya dia selalu terpaut untuk menolong agama Allah. Itulah kenapa Rasulullah SAW di kanan kirinya semasa hidup dan bahkan ketika meninggal ada banyak sahabat-sahabat pemuda-pemuda yang masih belia remaja. Jangan dikira sahabat Rasulullah ketika Rasulullah meninggal umur 70, 60, tidak. Ada Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah ketika meninggal umur 15 tahun. Ada Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, umur 20 tahun. Ada Anas bin Malik, umur 20 tahun. Ada Zaid bin Sabit yang menjadi translator Nabi ketika Nabi meninggal masih umur 20 tahun. Bayangkan, berarti ketika Rasulullah berdakwah, membangkitkan dan menyebarkan agama Islam, mereka masih belia, masih 10, 15, belasan tahun. Lalu kita tengok pemuda-pemuda sekitar ini, apakah seperti dengan pemuda Rasulullah? Zaid bin Sabit tidak hanya sekedar translator Nabi, surat-surat dari Yahudi, Bani Quraidah, Bani Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Nadir diterjemah oleh Zaid bin Sabit. Di samping juga beliau adalah suaranya bagus, hafal Quran. Itulah kenapa pemuda-pemuda hari ini kita ajak untuk selalu terpaut hatinya menolong agama Allah, berdiri di tengah masyarakat untuk membantu membangkitkan agama Islam. Meskipun dia adalah golongan-golongan kecil, mungkin orang-orang pemuda-pemuda yang terpaut hatinya di masjid dianggap dia tidak gaul, dia tidak menjadi pemuda masa kini karena dia hanya nongkrongnya di masjid, nongkrongnya di majelis-majelis taklim. Karena menurut mereka pemuda itu yang gaul adalah duduk di kafe, duduk manis. Tapi ternyata kelompok-kelompok kecil ini sudah disebutkan oleh Allah di ujung surat Al-Baqarah 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Meskipun sedikit pemuda-pemuda yang menggerakkan agama dan dakwah Allah, dakwah Rasulullah, mewariskan para amalan-amalan Rasulullah, mereka mungkin kelompok kecil, tapi mereka bisa mengalahkan kelompok-kelompok besar. Begitu agaknya seperti sapu lidi yang kecil. Kalau dia tidak dihimpun menjadi sapu, maka dia akan lemah. Oleh karena itu, maka penting ketika zaman dahulu ada seorang pemuda Daud namanya. Dia disepelekan oleh warganya, disepelekan oleh sahabat-sahabatnya karena dia dianggap tidak memiliki kekuatan. Tapi suatu ketika Daud, dia bisa mengalahkan, merobohkan Goliat yang kasar, yang besar, yang menjadi raksasa dengan hanya senjata katapel. Kerikil kecil ditembakkan ke matanya Goliat, tersungkur jatuh. Barulah mereka orang percaya bahwa Daud meskipun dia masih muda, dia perkasa. Tentu Daud yang masih belia, dia menggunakan dengan siasat dan strateginya. Oleh karena itu mari kita berdayakan, ajak pemuda-pemuda ini untuk selalu terpaut hatinya menolong agama Allah. Karena dia akan menjadi pemuda-pemuda garda terdepan yang bisa menjadi pemimpin di masa depan, khususnya di negara Indonesia. Persiapkan, berikan dia kesempatan untuk melaksanakan amal sunnah Rasulullah seperti memanah, berkuda dan lain sebagainya. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Maka persiapkanlah kalian wahai pemuda, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekuatanmu. Di mana dengan kekuatanmu, kekuatan memanah, min ribatil khaili, dengan kekuatan berkuda, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum,
dengan kekuatan itu dia bisa mengguncang musuh Allah dan musuh-musuhmu yang mungkin akan merusak Islam. Banyak Eropa mengatakan, di berbagai negara kajian-kajian ilmiah mengatakan, kalau untuk menghancurkan negara, bukan menghancurkan jalannya, jalan bisa diaspal. Kalau menghancurkan satu negara, jangan menghancurkan dengan bangunannya, karena bangunan masih bisa dibangun. Jangan menghancurkan dengan ekonominya, ekonomi masih bisa bangkit dengan orang-orang yang pintar. Jangan menghancurkan masyarakatnya dengan menyebarkan penyakit COVID-19, juga sudah pergi sebebas-bebasnya. Tapi kalau ingin menghancurkan satu negara, hancurkan pemudanya. Beri dia narkoba, dia sakau, berikan dia pemahaman sekuler, berikan dia pemahaman liberal, maka pemuda-muda itu akan jauh tidak akan bisa membangkitkan Islam. Oleh karena itu mungkin dari kita yang sudah tua, umur 50 tahun ke atas, 60 tahun, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya karena sudah tua, maka kita ambil sebagai pemuda, ambil pemikirannya, ambil ide-idenya, karena beliau-beliau tak mungkin dia berjuang di garda terdepan karena sudah tak punya kekuatan. Maka kitalah yang menjadi pemuda yang masih belum masuk ke 50 tahun untuk terus berjuang agar Islam tidak akan runtuh. Karena orang beriman, pemuda yang tangguh, pemuda Islam, dia tidak takut berhadapan musuh. Tapi kalau memang ada musuh, dia tidak lari. Itulah ciri orang beriman. Mudah-mudahan kita selalu yang merasa menjadi pemuda terus bergerak, mensiarkan dakwah, mengajak orang-orang. Mungkin saat ini kita ajak orang itu dia tersinggung. Kenapa kau ajak aku berjemaah? Saatnya nanti di akhirat dia akan berterima kasih. Tapi justru sebaliknya, ada orang-orang yang merasa senang diajak sampai minum-minum keras, selingkuh, berzina dan sebagainya. Dia mungkin senang ditraktir, tapi pada saatnya nanti di akhirat dia bertengkar. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang akrab di dunia, di Batam, di Kepri, dia menjadi bestie misalkan, tapi ternyata di akhirat dia berantem, dia berkelahi karena dia merasa merugikan. Gara-gara engkau aku sudah menjadi orang yang pecandu narkoba, gara-gara engkau aku pernah selingkuh, berzina dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sekeliling Baitul Ma'mur, pemuda-pemuda bisa bangkit untuk selalu menolong agama Allah, apapun profesi ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa yakum bima fi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi anis syuraka'i wal amthal, alladhi ja'alana syahra sahral istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minad dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin
waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la ni'matullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah